Nah, begitu mereka berhenti di pos 2, salah satu dari mereka ini ada yang mencium bau dupa. Ternyata nggak lama kemudian, Daus dan beberapa teman yang lain juga mencium bau dupa. Dan belum lama si Adit ngelihat dupa itu, ternyata di beberapa bagian ini ada tanah yang sudah bercampur dengan air, tanah becek. Dia tuh ngelihat ada jejak kaki anak kecil. Nah, satu pendaki ini yang dari Jakarta itu ngelihat ke arah luar. Nggak seberapa lama, si satu orang ini tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Jadi seolah-olah Daus memastikan kalau dia ini habis ngelihat sesuatu. Nggak lama kemudian, si orang ini bilang ke Daus, "Mas, itu tadi apa ya, Mas?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian dari Sobat Kembara yang bernama Daus. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum masuk ke ceritanya, kami ingin menginformasikan ke teman-teman semua tentang banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang menanyakan tentang sesi narasumber. Nah, jadi kami jelaskan mumpung ada kesempatan untuk menjawab di sini. Jadi sebenarnya untuk sesi narasumber itu sudah kami tiadakan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada lagi sesi narasumber. Kenapa? Karena alasannya kami juga agak kesulitan untuk mencari narasumber yang tepat. Yang pertama, banyak sekali faktor yang tidak memungkinkan untuk itu. Karena gini teman-teman, banyak orang yang punya cerita bagus, tapi dia sendiri ini nggak bisa menceritakan cerita itu dengan baik. Pada akhirnya, mereka menginginkan cerita itu untuk kami ceritakan. Jadi mereka nggak mau jadi narasumber dengan alasan itu. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang bisa cerita dengan bagus, tapi dia nggak punya cerita yang bagus untuk diceritakan. Jadi banyak faktor yang tidak mendukung untuk hal itu. Jadi pada akhirnya untuk sesi narasumber kami tiadakan. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan jika kedepannya seperti yang kapan lalu kami sempat kedatangan beberapa tamu dari teman-teman Jakarta yang hadir di sini yang mereka ingin cerita langsung. Jadi sekalian kami kolaborasi di channel YouTube kami dan juga di channel YouTube teman kami itu. Nah, karena banyaknya permintaan teman-teman yang ingin kami menceritakan tentang cerita pendakian. Jadi ini ada cerita yang masuk, yang kebetulan cerita ini tentang sebuah pendakian di Gunung Lawu. Jadi kalau kita bicara Gunung Lawu, tentu nggak ada habisnya. Nah, banyak juga cerita-cerita yang berkaitan dengan hal mistis, terutama ketika mendaki di Gunung Lawu. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara, namanya Firdaus. Dia ini asalnya dari Malang, Jawa Timur. Di tahun 2002 kemarin, sekitar bulan Mei, dia memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama dengan 2 orang temannya.
Jadi panggilan Firdaus ini sehari-hari dipanggil dengan panggilan Daus. Dia punya teman namanya Adit. Nah, Adit ini punya kakak yang namanya Sugianto. Jadi mereka bertiga bersepakat untuk melakukan pendakian di Gunung Lawu. Awalnya mereka ingin mendaki ke Gunung Lawu ini via Cemoro Sewu. Jadi berangkatlah mereka dari Malang sekitar jam setengah 4 sore. Kita tahu perjalanan menuju ke Gunung Lawu, terutama kalau dari Surabaya maupun dari Malang dan sekitarnya, itu cukup memakan waktu yang lumayan panjang, sekitar 6-7 jam kalau nggak lewat tol. Nah, begitu si Daus dan teman-teman ini berangkat, sampai di base camp Cemoro Sewu itu sekitar jam 1 dini hari. Jadi bisa dibayangkan berapa jam perjalanan mereka. Entah mungkin waktu itu mereka sempat berhenti-berhenti lama di beberapa tempat, sampai pada akhirnya ketika mereka sampai di base camp Cemoro Sewu itu sekitar jam 1 dini hari. Nah, kita tahu suasana di base camp, terutama di base camp Cemoro Sewu, Cemoro Kandang maupun di Candi Cetau, ini sudah di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi cuaca di sana itu sudah dingin, nggak seperti gunung-gunung yang lain, tapi di daerah Gunung Lawu itu base campnya ini sudah berada di ketinggian. Nah, begitu mereka sampai jam 1 dini hari itu, dilihat di pos ini banyak beberapa pendaki yang tidur di sana. Ternyata Daus dapat informasi bahwa jalur Cemoro Sewu ini ditutup. Jadi mereka belum tahu hal itu. Ternyata alasannya antara jalur 3 dan pos 4 di jalur Cemoro Sewu itu mengalami longsor, sehingga akhirnya jalur ini ditutup. Nah, ada saran dari pengelola basecamp yang di sana, coba sampean tanya mas ke basecamp Cemoro Kandang. Nah, antara Cemoro Sewu dengan basecamp Cemoro Kandang itu nggak terlalu jauh. Kalau jalan kaki cuma diperlukan sekitar setengah jam perjalanan. Nah, uniknya basecamp Cemoro Sewu ini masih ada di Provinsi Jawa Timur. Tapi untuk basecamp Cemoro Kandang ini sudah masuk Provinsi Jawa Tengah. Padahal jaraknya nggak sampai setengah jam jalan kaki. Dari situlah kemudian karena mereka baru datang, Daus dan teman-teman memutuskan istirahat dulu di pos basecamp Cemoro Sewu itu. Nah, singkat cerita pagi harinya Daus ini bangun menikmati suasana yang ada di sana karena suasananya sejuk dan pemandangannya benar-benar bagus di sana. Nah, dari situ biasanya kita sudah bisa melihat indahnya Telaga Sarangan. Nah, begitu Daus bangun, dia pun jalan-jalan di sekitar wilayah sana. Nggak lama setelah itu dia ngelihat ada 2 orang pendaki. Akhirnya dari situ Daus kenalan. Ternyata 2 orang pendaki ini asalnya sama, dari Malang. Mereka pun kenalan. Dan sampai pada akhirnya mereka nongkrong di warung yang ada di sana. Mereka ngobrol, sampai kemudian Daus ini juga menjelaskan bahwa jalur Cemoro Sewu ini ditutup. Nah, akhirnya mereka sepakat. Terus sampean mau naik lewat mana mas? Nah, Daus jawab, ini rencana kami mau lewat jalur Cemoro Kandang mas. Oh ya sudah, kalau gitu kita bareng aja mas. Nah, akhirnya sepakatlah mereka. Jadi sekitar jam 8 pagi, mereka berlima pun jalan menuju ke jalur Cemoro Kandang. Nah, sekitar setengah jam perjalanan itu barulah sampai mereka di base camp Cemoro Kandang. Di sana mereka melakukan registrasi dan lain sebagainya, cek perlengkapan sekali lagi, dan gak lama setelah itu mereka mulai melakukan pendakian. Nah, bagi Daus dan teman-teman, jalur Cemoro Kandang ini dikenal terjal. Nah, ada juga beberapa teman pendaki yang juga menyatakan bahwa jalur di Cemoro Kandang ini sangat berbeda jauh dengan jalur yang ada di Cemoro Sewu. Mereka lebih memilih jalur Cemoro Sewu daripada Cemoro Kandang, karena menurut mereka jalur Cemoro Kandang itu agak terjal. Nah, meskipun begitu, ada juga beberapa pendaki yang mengatakan jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang ini nggak terlalu terjal. Malah yang mereka anggap sulit adalah jalur di Candi Cetau, karena selain jalurnya terjal dan jalur itu panjang sekali dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai di puncak. Nah, ketika si Daus dan teman-teman ini, 5 orang itu jalan, ternyata nggak berapa lama, belum sampai di pos 1, salah satu rombongan dari Daus ini yang namanya
Sugianto tadi, dia ini merasa kecapean dan dia merasa ada bagian di kakinya itu yang cedera. Dari situlah mereka kemudian istirahat di situ. Dan karena si Daus ini adalah ketua rombongan, dia bertanggung jawab atas keselamatan tim dan juga keberlangsungan pendakian nanti. Dari situ Daus ini ngambil keputusan. Udah gini aja Dit, dia bilang ke Adit, kamu jalan sama 2 orang dari Malang ini, nanti kamu tunggu di mana terserah. Biar si Sugianto ini aku yang ngurus. Nah awalnya karena Adit ini juga nggak mau berpisah. Tapi karena dorongan dari Daus, nggak apa-apa, sudahlah. Nanti biar aku jalan pelan, aku nemenin si Sugianto ini. Nah setelah ada kesepakatan itu, akhirnya si Adit dan 2 orang teman yang baru dikenal dari Malang itu berangkat lebih dulu. Nah Sugianto ini sempat tanya ke Daus, loh mas, apa logistik ini kita bawa juga? Nah dari situ si Daus ini juga agak kaget. Loh iya, jangan-jangan ada di karirnya Adit. Langsunglah waktu itu Daus ini ngecek isi tasnya. Ternyata ketika dicek yang ada hanya 1 botol air mineral dan 1 botol madu dan 1 mie instan. Selain itu logistik ini dibawa oleh Adit dan ada di dalam tasnya Adit. Nah mereka belum koordinasi lebih dulu karena si Adit dan 2 orang tadi ini sudah jauh. Dari situ Daus ini memutuskan, ya sudah mas, kamu makan aja dulu. Nah begitu ada di lokasi itu, si Daus ini masak mie untuk si Sugianto. Setelah masak mie, si Sugianto itu pun minum madu dan minum air sedikit sambil nunggu kondisinya ini agak pulih kembali. Nah pada saat nunggu itu, suasana di sana ini sudah mendung. Jadi karena Daus ini juga khawatir hujan, dia pun bilang ke Sugianto tadi, ayo mas, bisa jalan lagi nggak pelan-pelan? Paling nggak kita harus sampai di pos 1 sebelum hujan, biar ada tempat yang teduh. Nah karena kondisi Sugianto ini belum pulih bener, si Sugianto ini masih diem. Nggak lama setelah itu datanglah beberapa rombongan pendaki. Ada sekitar 4 orang pendaki ini yang datang. Nah dari situ mereka kenalan. Ternyata 4 orang pendaki ini asalnya dari Jakarta dan mereka juga berencana naik menuju ke puncak. Nah setelah mereka kenalan dan ngobrol sebentar, akhirnya nggak seberapa lama mereka pun jalan. Mereka barengan. Jadi ada 6 orang yang jalan bersamaan. Ketika sampai di pos 1, mereka pun berhenti sebentar. Nah dari situlah mereka ngobrol. Barulah si Daus ini cerita bahwa si Adit dan beberapa orang temannya ini sudah jalan lebih dulu. Diceritakan semualah kronologisnya seperti apa. Dan pada waktu itu Daus bilang ke 4 orang pendaki dari Jakarta itu bahwa beberapa logistik itu dibawa oleh temannya itu. Nah ternyata teman-teman dari Jakarta ini bersedia untuk berbagi logistik karena mereka membawa logistik lebih, jadi mereka nggak keberatan. Dari situlah teman-teman dari Jakarta ini bilang, ya sudah mas, nggak usah khawatir, sama kami aja naik sampai puncak, nanti untuk logistik kami yang nanggung sampai masnya ini ketemu temannya yang tadi. Oh ya sudah mas, makasih banyak mas. Setelah nggak berapa lama mereka istirahat di pos 1 itu, mereka jalan lagi. Nah suasana ini sudah mulai mendung dan ternyata benar, belum sampai mereka di pos 2 ini hujan mulai turun. Karena hujan ini belum terlalu deras, jadi mereka tetap jalan. Nah nggak lama jalan, sesekali si Daus ini ngelihat posisi si Sugianto itu karena kakinya memang masih terlihat cedera. Jadi Sugianto itu jalan pelan. Nah ketika mereka jalan, sampailah mereka di pos 2. Nah kita tahu bahwa di pos 2 di Cemoro Kandang itu shelternya nggak seperti di shelter yang di pos 1. Jadi kondisinya nggak memungkinkan untuk mereka berteduh di situ. Nah begitu mereka berhenti di pos 2, salah satu dari mereka ini ada yang mencium bau dupa. Ternyata nggak lama kemudian Daus dan beberapa teman yang lain juga mencium bau dupa. Nah karena mereka penasaran, ini siapa yang menyalakan dupa di sini? Kalau secara logika Daus, teman-teman yang baru naik, mereka sama sekali nggak bawa dupa. Tapi bau dupa itu sekali lagi menyengat. Dan sampai akhirnya Daus ini ngecek. Ada salah satu temannya juga yang ngecek, ternyata di balik pohon itu ada dupa yang terbakar. Ada sekitar 4 dupa yang terbakar dan
posisinya itu sudah hampir separuh, sudah mau habis. Nah, begitu si Daus ini ngeliat dupa itu nyala, si Daus ini sempat mikir, siapa ya yang nyalain dupa? Padahal selama mereka jalan, itu nggak ada beberapa pendaki yang turun. Dan kalau memang yang menyalakan dupa ini mereka yang baru naik ini kan baru teman-temannya, si Adit dan beberapa teman dari Malang. Mereka ini nggak bawa dupa. Jadi mereka penasaran. Ternyata di beberapa bagian ini ada tanah yang sudah bercampur dengan air, tanah becek. Dia tuh ngelihat ada jejak kaki anak kecil. Jadi kenapa Daus bisa memastikan itu jejak kaki anak kecil? Karena jejak ini jelas ada 5 jari di situ dan ukurannya itu kecil. Nah, terlihat sekali jejak anak kecil ini kayak berlari-lari di sekitar situ. Dari situ Daus ini karena masih belum yakin, dipanggillah beberapa teman. Ini bener kan jejak anak kecil? Begitu dilihat sekali lagi, ternyata mereka semua juga memastikan, iya mas, ini jejak kakinya anak kecil. Jadi mereka langsung nggak habis pikir, mana mungkin ya kok ada anak kecil di sini, apalagi nggak pakai alas kaki. Nah, karena sudah merasa aneh, si Daus dan teman-teman melanjutkan jalan. Sementara bau dupa itu terus tercium. Jadi sepanjang perjalanan itu mereka masih mencium bau dupa. Padahal mereka sudah meninggalkan jauh pos 2. Nah, selama jalan itu juga, mereka ini semakin merasakan berat. Jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 itu benar-benar berat dan jauh. Apalagi hujan sudah mulai turun. Nah, ketika hujan ini sudah mulai turun, Daus memutuskan ke teman-teman, ayo mas, kita pakai mantelnya masing-masing, jas hujannya dikeluarkan aja. Saya khawatir kalau di dalam perjalanan nanti hujan ini semakin deras. Oh ya mas, mereka semua pakai jas hujan. Setelah mereka semua pakai jas hujan, mereka melanjutkan jalan. Ternyata nggak sampai 5 menit, hujan turun dengan derasnya. Dari situlah Daus bersyukur. Ya paling nggak, mereka nggak basah kuyup karena sudah pakai jas hujan. Ternyata nggak sampai di situ. Sampai hari ini sudah mulai gelap, mereka belum juga menemukan pos 3. Jadi mereka jalan terus. Dan sesekali Daus bilang ke teman-teman yang lain, mas, kalau memang ada yang capek, kita istirahat dulu aja mas. Karena kondisinya seperti ini. Ternyata dari teman-teman yang lain menyatakan, udah mas, gak apa-apa mas, jalan aja lagi. Mereka pun jalan. Ternyata sampai berjam-jam kemudian, barulah mereka sampai di pos 3. Jadi di pos 3 itu ada shelter yang terbuat dari seng, yang kondisinya juga gak begitu bagus, tapi cukup untuk menampung teman-teman pendaki di sana. Ternyata begitu Daus dan teman-teman ini, 6 orang itu datang, mereka ngelihat karena suasana ini hujan deras, ternyata di dalam shelter di pos 3 itu banyak orang. Ada sekitar 10 orang lebih yang berteduh di pos 3 itu. Nah, karena kondisinya nggak memungkinkan, beberapa teman-teman ini masih nunggu di luar. Jadi mereka ini bingung. Ya, di satu sisi, orang-orang yang ada di dalam pos 3 itu juga nggak bisa ngasih tempat karena kondisinya benar-benar full. Setelah ditunggu nggak seberapa lama, hujan ini sudah mulai reda. Nah, ternyata pada saat itu ada beberapa orang pendaki, sekitar 6 orang ini yang sudah mulai berkemas-kemas. Mereka melanjutkan perjalanan. Dari situlah Daus dan beberapa orang teman yang lainnya dapat tempat. Mereka pun masuk, menggelar matras dan mulailah menyalakan kompor. Waktu itu Daus tanya ke satu temannya, ini jam berapa ya mas? Dilihat jam ternyata sudah jam 8 malam. Berarti kita jalan tadi sekitar 16 jam ya mas. Ya sekitar segitulah mas. Nah dari situ si Daus ini juga berpikir ternyata jauh juga ya. Apalagi treknya ini juga nggak bisa diremehkan. Nah di tengah dinginnya malam itu Daus mulai menyalakan kompor. Dia masak lah. Masak kopi, masak mie instan. Dan sesekali dia ngelihat kondisi si Sugianto itu. Nah pada saat si Daus ini masak mie, Daus itu bisa mendengar si Sugianto ini menggigil. Dan begitu dilihat lagi, tangan Sugianto dan juga mulutnya itu sudah mulai membiru. Disitulah Daus mulai panik, langsunglah dia ngambil sleeping bag. Nah, sleeping bag ini langsung ditutupkan ke arah Sugianto. Jadi supaya Sugianto itu merasa hangat. Gak lama setelah mereka makan, akhirnya mereka pun tidur. Nah, seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya, Daus ini gak terbiasa tidur malam hari. Jadi dia terbiasa tidur dini hari sekitar jam 3, bahkan kadang-kadang dia nggak bisa tidur sama sekali.
Nah, waktu itu ketika semua teman-teman ini sudah tidur, jadi di pos 3, di shelter pos 3 itu, kondisinya ini pintu itu nggak ada. Jadi orang yang ada di dalam itu bisa ngelihat kondisi yang ada di luar. Kondisi di luar itu gelap sekali. Yang ada hanya semak-semak. Dan di belakang pos 3 itu ada tebing besar. Dan itu juga semak-semak semua. Dan ada jurang di sana. Jadi malam itu, si Daus ini satu-satunya orang yang nggak tidur. Dipastikan lagi, dilihat teman-teman yang lain sudah terbaring. Dia memastikan lagi supaya si Sugianto ini bisa tidur dengan nyenyak. Nah, pada waktu itu Daus ini coba bersandar. Sambil sesekali dia itu penasaran, dia ngelihat ke arah luar. Karena ini nggak ada pintu, dia bisa ngelihat ke arah luar. Nah, sekitar jam 12:30 dini hari, dia pun mulai ngerokok. Karena suasana ini sudah mulai hening, si Daus itu bingung, ini ngelakuin apa lagi? Karena coba ditidurkan, dia juga nggak bisa tidur. Nggak lama setelah itu, dia dengar dari kejauhan, ada satu orang pendaki ini yang naik, terlihat dari langkah kakinya. Cek, cek, cek. Nah, dari situ Firdaus ini berpikir, ini mungkin pendaki yang solo hiking. Ditunggu, nggak seberapa lama ternyata benar. Ada satu orang pendaki yang muncul, tapi dia ini nggak menyapa si Daus, dan sama sekali nggak lihat ke arah shelter. Jadi dia duduk persis di pintu itu dan menghadap keluar. Nah, si Daus ini coba tanya, Mas, masuk aja Mas, di luar dingin loh Mas, ini masih ada tempat, saya siapkan di sini. Nah, si pendaki ini, dia itu diem, sambil menatap ke arah luar. Ditanya lagi oleh Daus, Masnya solo hiking ya Mas, sendirian ya Mas? Masuk aja Mas, saya buatin kopi ya. Si pendaki ini diem, nggak ngomong apapun. Nah, karena inisiatif dari Daus, dia pun ngambil kompor. Begitu Daus ini nyalakan kompor, dia ambil kopi, otomatis dia membelakangi pendaki yang tadi. Begitu dia mau bikin kopi, dilihat sekali lagi, ternyata pendaki ini sudah nggak ada lagi. Dan tanpa ada suara langkah kaki tadi. Nah, disitulah Daus ini ngerasa aneh. Itu tadi siapa? Dicobalah, dipastikan lagi, dia keluar. Dilihat di luar, senter dinyalakan, ternyata nggak ada satupun orang di sana. Nah, nggak mau mikir terlalu panjang, Daus pun matikan senternya, dia kembali lagi di situ, dia sandar. Nggak seberapa lama, sekitar setengah jam kemudian, di luar itu, dia mendengar banyak sekali orang yang berseliweran. Jadi kayak bener-bener di luar itu rame. Yang membuat Daus ini heran, di belakang Daus itu kondisinya nggak memungkinkan untuk orang jalan. Jadi di sana hanya tebing dan semak-semak. Nah, karena dia ini penasaran, diintiplah dari celah-celah seng yang bolong-bolong itu, diintip. Ternyata memang nggak ada apa-apa, tapi si Daus ini dengar betul, di luar itu ramai sekali. Dan ternyata ada satu orang pendaki dari Jakarta itu yang tidurnya menghadap ke arah sana. Jadi ada seng-seng yang sudah kebuka, yang bisa ngelihat ke arah sana. Jadi seng itu bunyinya buang, buang. Nah, satu pendaki ini yang dari Jakarta itu ngelihat ke arah luar. Nggak seberapa lama, si satu orang ini tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Jadi seolah-olah Daus memastikan kalau dia ini habis ngelihat sesuatu. Gak lama kemudian, si orang ini bilang ke Daus, Mas, itu tadi apa ya Mas? Lah dari situ Daus coba ngomong ke satu orang ini, sudah Mas, kalau ngelihat apa-apa, diabaikan aja, gak usah dibahas. Nah, sementara itu, suara yang ada di luar ini masih terdengar rame. Banyak sekali orang berseliweran. Karena Daus ini masih penasaran, senter pun diambil. Dia coba ngelongok, disenterkan. Ternyata yang dilihat Daus itu ada bayangan hitam yang mondar-mandir. Dan bayangan hitam itu begitu banyak sekali, kayak pasar. Disitulah Daus mulai mematikan senternya, dia gak berani lagi mengarahkan senternya ke arah sana. Begitu Daus ini berhenti, ada suara langkah kaki yang mendekat. Karena shelter ini hanya dibatasi seng, suara langkah kaki ini mendekat ke arah Daus. Gak lama setelah itu ternyata ada suara anak kecil perempuan. Dia ini tiba-tiba bilang, Mas, aku beliin es krim ya Mas. Besok aku tukokno es krim ya Mas. Nah, dari situlah Firdaus ini langsung merinding, bener-bener merinding. Karena suara ini ada di belakang dia persis. Disitulah Daus bener-bener menahan rasa takutnya. Dia nggak jawab apapun, dia diem. Tapi dalam hatinya, dia coba memastikan, iya dek, besok dek ya, tak belikan es krim besok ya dek ya.
Nggak lama setelah itu si anak kecil ini lari-larian lagi sambil ketawa. Hihihi. Nah setelah itu si anak kecil ini balik lagi. Karena sekali lagi ini hanya dibatasi seng. Daus itu mendengar jelas anak kecil ini ngomong sekali lagi dengan bahasa Jawa. Mas, mending aku tukokno es krim ya mas. Ojo lali ya mas, aku tukokno es krim ya. Dia lari lagi. Dari situlah Daus ngerasa, aduh ini benar-benar ada yang nggak beres. Jadi selama hampir beberapa jam itu, Daus ini dengar di luar sana itu riuh sekali. Kayak seolah-olah banyak orang yang berseliweran di sana. Dan 2 kali dia mendengar suara anak kecil yang minta dibelikan es krim. Nah, sampai pagi hari, Daus ini belum bisa tidur. Nah, ketika jam 6 pagi, barulah banyak teman-teman ini yang sudah bangun, mulailah mereka bikin sarapan. Setelah mereka bikin sarapan, Daus sama sekali nggak cerita ke teman-teman yang lain. Karena Daus khawatir teman-teman yang lain ini jadi takut. Jadi dia menyimpan sendiri hal itu. Selesai masak dan bikin kopi dan lain sebagainya, barulah mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata waktu itu Mas Gianto dan ada satu pendaki dari Jakarta ini memutuskan untuk tetap di sana. Mereka nggak ikut melanjutkan ke puncak. Dari situlah akhirnya Daus dan beberapa orang teman yang lain melanjutkan jalan menuju puncak. Setelah sampai di pos 4, dari situlah Daus ketemu dengan Adit dan 2 orang temannya dari Malang itu. Ternyata ketiga orang temannya ini baru turun dari puncak. Disitulah Daus bilang, Dit, itu masmu, Mas Gianto itu kondisinya agak nggak sehat. Coba kamu ke sana, kamu rawatlah masmu itu. Ini aku mau nemenin teman-teman dari Jakarta naik ke puncak. Oh ya sudah, Mas Daus, aku tak ke sana nyamperin kakakku. Setelah itu Daus pun naik ke puncak. Singkat cerita, setelah sampai di puncak foto-foto sebentar, mereka pun turun kembali. Setelah sampai di pos 3, Daus dan teman-teman ini memutuskan semalam lagi tinggal di pos 3. Nah, ketika malam hari menjelang, karena Daus ini sudah trauma dengan kejadian malam sebelumnya, dia sekali lagi nggak bisa tidur. Ternyata malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Jadi Daus yang semula khawatir akan ada kejadian yang lebih parah dari malam sebelumnya, ternyata di malam itu ketika dia tidur di pos 3, nggak ada kejadian apapun sampai di pagi hari. Jadi Daus ini benar-benar bersyukur. Ternyata di malam selanjutnya ketika dia tidur di pos 3, nggak ada kejadian apapun. Nah setelah itu ketika pagi hari menjelang mereka pun packing. Setelah sampai di bawah, ternyata mereka ini memutuskan untuk bermalam lagi di pos base camp Cemoro Sewu. Jadi mereka jalan lagi dari Cemoro Kandang menuju ke Cemoro Sewu. Mereka bermalam lagi 1 malam di sana. Nah, keesokan harinya barulah mereka kembali pulang ke Malang. Nah, dalam perjalanan menuju ke Malang inilah baru si Daus ini cerita semua kejadian yang dia alami pada saat di pos 3. Ternyata Sugianto itu juga berkata hal yang sama. Ketika Mas Sugianto ini tidur di pos 3, dia ini juga mendengar di luar sana itu riuh sekali orang, lalu lalang. Tapi dia sendiri nggak berani memastikan itu apa. Tapi Sugianto sendiri nggak dengar suara anak kecil itu. Jadi satu-satunya yang dengar ada suara anak kecil perempuan hanya si Daus. Nah, pengalaman inilah teman-teman yang diceritakan oleh Daus dan teman-teman ketika mereka mendaki di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Kejadian ini pernah terjadi di bulan Mei tahun 2022 kemarin. Terima kasih kami ucapkan kepada Daus yang telah berbagi cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah, bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.